Jokowi. Pertanyaannya, apakah elit-elit itu, bohir-bohir kadrun ini, itu hadir dalam satu ruangan di hari ulang tahun Golkar ya? Ya karena banyak pihak hadir di sana gitu kan, dari beberapa partai gitu kan. Selamat siang semuanya. Hari ini saya baru saja nonton video dari pidato Airlangga Hartarto yang menurut banyak orang itu menyindir telak kepada AHY dan Surya Paloh. Dan setelah saya tonton, kayaknya memang bener gitu ya. Entah disengaja atau enggak oleh Airlangga gitu ya. Itu AHY dan Surya Paloh tuh kayaknya tertusuk-tusuk. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Dari pidato Airlangga Hartarto, meskipun terdengar biasa aja dan mungkin nggak banyak orang mengerti terkait apa yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto gitu. Tapi bagi AHY dan Surya Paloh itu menghujam. Tapi sebelum itu gitu ya, saya juga menonton ulang video dari pidatonya Pak Jokowi di hari ulang tahun Golkar kemarin, karena ada beberapa hal yang kayaknya memang nggak saya bahas, dan di kolom komentar itu ada banyak teman-teman yang mengingatkan gitu, Mas Alif belum bahas soal ijazah tuh. Mas Alif belum bahas soal Bakri itu. Ya karena ketika Pak Jokowi menyambut, memberikan kata sambutan gitu ya, menyapa semua tamu undangan dari mulai Airlangga Hartarto, Pak JK, Luhut, dan Abu Rizal Bakri gitu ya. Ini kepada Abu Rizal Bakri ini agak berbeda gitu, karena Pak Jokowi bilang bahwa wajahnya Pak Abu Rizal Bakri hari ini terlihat cerah. Karena harga batubara di atas $400. Mungkin banyak orang nggak ngerti gitu, tapi setelah saya renungkan semalam gitu ya, akhirnya saya ngerti nih, kayaknya Pak Jokowi nyindir gitu, nyindir Abu Rizal Bakri untuk bayar utangnya ke pemerintah. Ya karena Abu Rizal Bakri ini masih punya utang gitu, utang Lapindo, dan menurut data gitu ya, Abu Rizal Bakri itu cuma bayar 5 miliar dari utang pokok 773 miliar sejak tahun 2007. Nah, Kementerian Keuangan di kabinet Pak Jokowi, pemerintah gitu ya, itu nagih terus ke Abu Rizal Bakri. Memang hutang ini sudah ada sejak tahun 2007. Tapi di eranya Pak SBY dulu itu nggak ditagih-tagih gitu, dibiarin aja. Nah, di eranya Pak Jokowi ini ditagih terus, ditagihin terus gitu. Bahkan dihitung sama bunganya 4% dan ada denda kalau dia nggak bayar. Nah, Abu Rizal Bakri ini baru bayar sekali di akhir tahun 2018 sebesar 8 miliar rupiah. Jadi setelah itu dia nggak bayar gitu. Tapi sama pemerintah ditagih terus. Diingetin bunganya 4%, dendanya sekian. Jadi secara total hari ini tahun 2022 hutangnya Abu Rizal Bakri itu sudah mencapai 2 triliun rupiah. Ya karena 773 miliar itu kan uang di tahun 2007 gitu ya. Ini sudah 2022, ini udah lama gitu, sehingga ada bunga, ada denda, dan itu yang kemudian ditagih terus sama pemerintah. Jadi ketika Pak Jokowi menyapa Abu Rizal Bakri itu wajahnya berseri-seri, cerah dan sebagainya, itu mau ngingetin gitu, kamu masih punya utang tuh. Tolong dibayar gitu ya. Ya ini sama kayak kita sama teman kita kalau ketemu gitu ya, teman kita punya utang gitu, nggak bayar-bayar, tapi beli mobil baru, beli HP baru, tapi utangnya nggak dibayar gitu kan. Jadinya kan kita sungkan mau nagih gitu. Jadi kita ingetin kadang-kadang, wah kamu hebat sekarang ya, sejahtera sekarang ya. Banyak duit sekarang ya gitu ya. Supaya apa? Supaya ingat kalau dia masih punya utang. Nah itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin kayaknya gitu ya. Abu Rizal Bakri lagi banyak duit gitu, batubara lagi mahal, ya tolonglah dibayar utangnya. Dan yang paling menarik ternyata dari pidato Pak Jokowi ini, saya nggak sempat bahas di video sebelumnya. Ternyata ketika Pak Jokowi bicara soal istri dari Akbar Tanjung itu adalah teman SMP-nya Pak Jokowi gitu ya. Ini bagi saya pikir awalnya biasa aja gitu, karena ya memang mungkin dulu pernah sekelas sama Pak Jokowi gitu kan biasa gitu. Itu juga mungkin untuk dalam rangka mengklarifikasi ijazah palsu yang dimainkan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur misalkan gitu ya. Itu saya pikir awalnya itu biasa aja. Tapi dari beberapa berita yang saya baca beberapa hari terakhir ini gitu ya, ini menjadi
seperti satu puzzle yang ketemu nih satu persatu bongkahan-bongkahannya gitu. Karena 3 hari yang lalu itu ada yang namanya Joko Wahyudi. Jadi Joko Wahyudi ini temennya Pak Jokowi gitu ya, teman sekelas Pak Jokowi. Pak Joko Wahyudi ini cerita kalau di awal tahun 2022 ini dia pernah ditawar ijazahnya gitu ya, ditawar seharga 10 miliar rupiah. Jadi ada orang SMS gitu, terus kemudian mau beli ijazahnya Joko Wahyudi. Tapi sama Joko Wahyudi ini nggak direspon, nggak ditanggapi. Lalu kemudian dia cerita ke teman-temannya yang sekelas gitu, kamu ditawarin uang juga nggak ijazahmu? Oh, teman-temannya yang lain nggak ada, malah teman-temannya yang lain bilang, oh hati-hati, itu biasanya penipuan. Nah, hari ini ketika muncul Bambang Tri dengan tulisan buku barunya yang berjudul Jokowi Undercover 2 gitu ya, meskipun cuma versi online, cuma versi PDF yang ya tebalnya cuma sekitar 30 halaman kayaknya itu gitu ya. Itu kan juga menyebut bahwa Pak Jokowi itu membeli ijazah Joko Wahyudi. Jadi Pak Jokowi itu dianggap sebenarnya nggak pernah sekolah, nggak pernah punya ijazah, dan ijazahnya itu beli dari Joko Wahyudi. Kebayang nggak seandainya Joko Wahyudi mau gitu ya menjual ijazahnya seharga 10 miliar dan dia hari ini jadi nggak punya ijazah dan nomor seri ijazahnya jadi nggak ada gitu ya. Ini pasti isu soal ijazah palsu Pak Jokowi ini akan sangat-sangat lama dipadamkannya gitu. Akan terus bergulir dan membuat banyak orang lebih percaya kepada ceritanya Bambang Tri gitu. Seandainya si Joko Wahyudi ini memang nggak punya ijazah hari ini gitu. Ya karena nama Joko Wahyudi ini disebutkan sama si Bambang Tri gitu. Dan kalau sekarang aja misalkan, ya sekarang sih sebenarnya lebih cepat dipadamkan isu ini gitu ya. Tapi banyak orang juga masih percaya dengan Bambang Tri bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu gitu. Padahal Joko Wahyudinya udah muncul di media dan menunjukkan ijazahnya atas nama Joko Wahyudi. Kebayang nggak kalau ijazahnya itu nggak ada gitu. Sementara Joko Wahyudinya ada. Terus dia bilang, iya ijazah saya dibeli orang gitu. Kebayang nggak itu bisa menjadi bola liar yang sangat-sangat panjang ke depan. Dan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini bisa dibicarakan dalam waktu yang cukup lama dan bisa membuat banyak orang lebih percaya. Tapi poin pentingnya adalah orang yang mau membeli sebuah ijazah gitu ya dengan harga 10 miliar ini levelnya sudah bukan levelnya Bambang Tri, bukan levelnya Suginur yang masih butuh donasi, masih minta-minta kemana-mana, enggak gitu. Orang yang rela mengeluarkan 10 miliar hanya untuk membuat sebuah isu, ini pasti adalah bohir-bohir kadrun-kadrunista gitu. Yang memang sengaja membuat settingan ini, skenario cerita-cerita palsu ini untuk menyerang dan menyalahkan atau membusukkan nama Presiden Jokowi. Pertanyaannya, apakah elit-elit itu, bohir-bohir kadrun ini, itu hadir dalam satu ruangan di hari ulang tahun Golkar ya? Ya karena banyak pihak hadir di sana gitu kan, dari beberapa partai gitu kan, dari beberapa elit gitu ya, yang selama ini memang kadang memainkan isu-isu tertentu gitu. Sehingga ketika Pak Jokowi menyindir itu di hadapan para elit ini, saya curiga bahwa Pak Jokowi sebenarnya sudah tahu siapa elit yang memainkan isu ijazah palsu ini, dan mungkin saja salah satunya itu hadir di ruangan itu, entah secara langsung atau hanya sebagai bohir donatur saja kepada para kadrun-kadrunista. Jangan-jangan Pak Jokowi sudah tahu gitu ya, makanya nyindir deh waktu itu. Ya karena 10M besar loh. 10M cuma untuk sebuah ijazah, ya mungkin nggak masuk akal. Tapi untuk membuat isu yang sebesar ini gitu ya, ijazah palsu Pak Jokowi sampai masuk ke pengadilan, kebayang nggak kalau pengadilan kemudian memanggil Joko Wahyudi dan bilang bahwa saya nggak punya ijazahnya? Kebayang nggak itu? Itu bisa jadi bola liar yang sangat-sangat panjang gitu. Tapi di luar itu, selain pidatonya Pak Jokowi gitu ya, pidato dari Airlangga Hartarto itu juga bagus gitu, karena menerangkan banyak kebijakan ekonomi dan kebijakan penanganan pandemi di era Pak Jokowi yang
menurut Airlangga Hartarto termasuk yang terbaik di dunia karena melakukan gas rem sehingga ekonomi tetap tumbuh, tapi juga angka-angka penyebaran virus itu di Indonesia juga nggak terlalu besar seperti negara-negara lain. Lalu kemudian Airlangga juga menjelaskan bahwa pasokan gas, energi, dan pangan di Indonesia juga sudah cukup stabil. Lebih dari itu juga menjelaskan prakerja, lalu kemudian pengangguran di era Pak Jokowi ini sampai sekarang setelah pandemi gitu ya, itu angka pengangguran sudah berkurang dibandingkan sebelum pandemi. Jadi sudah jauh lebih baik gitu. Dan ini entah disengaja atau enggak gitu ya, ini kayak menyindir AHY. Karena AHY kan bicaranya pengangguran semakin banyak. Wah, negara pemerintah tidak mampu bekerja, rakyat semakin sengsara. Paparan-paparan pencapaian pemerintah yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto itu secara tidak langsung menyindir telak AHY. Tapi yang paling keras menurut saya adalah ketika Airlangga Hartarto bilang bahwa berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena sudah memberikan pelatihan gitu, karena ketua-ketua umum di KIB ini, Airlangga, Pak Zulkifli gitu ya, itu diberikan pelatihan vokasi, dijadikan orang magang di pemerintahan karena menjadi menteri di kabinetnya Pak Jokowi, sehingga mereka bisa belajar. Ya itu sih sebuah fakta gitu, dan memang ceritanya seperti itu. Tapi kebayang nggak kalau AHY yang denger gitu? Bayangin telinga kita nih telinganya AHY gitu. Terus kemudian Airlangga bilang kita nih sudah magang di kabinetnya Pak Jokowi. Ada yang belum magang. Tapi mau jadi cawapres gitu ya. Mau jadi capres gitu kan. Itu kan kayak menyindir. Sakit gitu ya. Dan lebih dari itu, Pak Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa Golkar dan dirinya sebagai ketua umum, mereka mau bahwa politik di Indonesia ini tidak boleh lagi menggunakan politik identitas. Politik yang digaungkan oleh Golkar adalah politik yang menyatukan, sehingga tidak boleh ada lagi politik yang memecah belah hanya demi kepentingan sesaat. Nah, Surya Paloh tuh sampai nunduk-nunduk tuh. Ya. Ya. Maksudnya kan itu gitu ya, Anies Sumur Sapa. Ya karena kalau memainkan politik identitas ya cuma Anies yang paling mampu untuk itu gitu kan. Dan terbukti setelah dicapreskan oleh Nasdem, Anies itu masih mainnya sama Rizik, sama kelompok-kelompok yang memang bermain di politik identitas, yang memang radikal, memang pemecah belah bangsa gitu, memang perusak, memang ya kerjanya cuma demo, nggak punya karya apa-apa gitu kan. Jadi pidato-pidato dari Airlangga Hartarto ini bagus gitu. Tapi kalau kita menggunakan dari sudut pandang atau telinganya Surya Paloh yang mendukung Anies, dan faktanya Anies bermain dan meminta dukungan kepada Rizik gitu ya, itu kayaknya pasti panas sekali. Panas gitu ya. Kita nggak mau melakukan politik identitas gitu. Dan ya mungkin saya nggak tahu pada akhirnya ini akan seperti apa gitu, karena Golkar juga membuka peluang kepada partai lain untuk bergabung bersama Golkar, bersama koalisi KIB gitu, sehingga itu mungkin nantinya bisa membuat tiket pencapresan yang dimiliki oleh Golkar hari ini dan KIB itu bisa berubah dari tiket premium menjadi tiket VIP, dan mungkin bisa saja itu salah satunya yang masuk ke dalam koalisi adalah Nasdem gitu ya, bisa saja gitu, karena saya lihat bisa saja kayak gini ceritanya gitu. Apa yang dilakukan oleh Nasdem ini sebenarnya bukan cerita baru gitu, caranya saja yang berbeda gitu. Dulu Demokrat juga sama gitu. Demokrat tahun 2014 ketika ingin berkuasa gitu, ingin mencapreskan seseorang, mereka bikinlah konvensi Partai Demokrat gitu ya. Sudah ada tuh pemenangnya, Dahlan Iskan kalau nggak salah gitu kan. Tapi karena Demokrat itu nggak punya tiket, nggak punya suara yang cukup untuk mencalonkan seorang Dahlan sebagai capres, akhirnya ya nggak jadi gitu. Akhirnya Demokrat ya nggak bisa memajukan Dahlan Iskan, baik itu untuk capres ataupun cawapres gitu.
Di Nasdem hari ini, apa yang dilakukan oleh Nasdem itu sebenarnya langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat dulu ketika partai-partai lain belum menentukan siapa capresnya, itu Demokrat sudah lebih dulu menentukannya lewat hasil konvensi gitu. Nah, Nasdem hari ini mungkin sistemnya tidak konvensi gitu, tapi dipilih secara voting oleh para kader dan DPP-nya gitu, sehingga muncullah nama-nama seperti misalkan 3 nama itu gitu, Ganjar, Anies, dan Andika Perkasa gitu. Lalu kemudian dari 3 nama ini diputuskan satu oleh Surya Paloh yang dipilih langsung oleh Surya Paloh, yaitu Anies Baswedan. Caranya saja yang berbeda antara konvensi dan voting, tapi strateginya sama. Strategi politiknya adalah mengusung nama capres lebih dulu agar partai-partai lain itu bisa maju, bisa berkoalisi atau membangun komunikasi dengan partai pengusung, yaitu Nasdem atau Demokrat dulu ya. Tapi Demokrat dulu gagal, bisa saja Nasdem juga gagal gitu, karena hari ini yang mau berkomunikasi dengan Nasdem kan nggak ada. Setelah Anies dicapreskan gitu ya, apakah intensitas komunikasi PKS dan Demokrat jadi semakin kuat kepada Nasdem? Kan enggak gitu. Apakah partai-partai lain jadi merapat dan mau berkomunikasi dengan Nasdem? Kan enggak gitu. Kayaknya emang nggak laku gitu. Jadi bisa saja nasib yang dialami Demokrat itu akan dialami juga oleh Nasdem tahun 2024 yang sudah punya capres tapi tidak bisa maju karena nggak punya tiket. Karena belakangan PKS juga sudah digoyang sama Gerindra dan PKB gitu ya, dengan sejarah panjang PKS dan Prabowo yang memberikan bayaran secara konkret. Sudah pengalaman dari 2014 dan 2019 gitu ya, memberikan kepastian gitu kan. Itu jangan-jangan kalau Nasdem nggak bisa memberikan kepastian dengan Demokrat kepada PKS, jangan-jangan PKS juga jadinya bergabung kepada koalisi Gerindra dan PKB. Nggak tahu lah, kita tunggu saja. Tapi dari 2 pidato yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto dan Pak Jokowi, semoga itu menyadarkan banyak orang, banyak pihak, termasuk salah satunya adalah Nasdem atau Surya Paloh gitu. Tapi kalau nggak sadar ya nggak apa-apa, karena jalan setiap orang kan berbeda-beda. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.